Program Studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijayanti, mahasiswa Tadris Biologi UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi terkait ujian komprehensif, yaitu tentang proposal saya, yang kedua tentang RPS, yang ketiga tentang mata kuliah Fakultas Tarbiyah Keguruan. Sebelum kita memulai penjelasan, saya akan sedikit membacakan surah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, demi buah tin, demi gunung Sinai, demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi proposal saya yang berjudul Peran orang tua memotivasi anak belajar biologi pada masa pandemi COVID-19 di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota. Nah, adapun yang melatar belakangi permasalahan ini adalah dari hasil pengamatan awal yang dilakukan, ditemukan di lapangan bahwa beberapa orang tua beranggapan bahwa pendidikan biologi ini tidak terlalu penting dikarenakan persaingan pasar lebih membutuhkan mereka yang berlatar belakang pendidikan ekonomi. Selanjutnya, kesibukan orang tua yang membuat orang tua lalai dalam memantau perkembangan anak selama pembelajaran daring di rumah dilakukan, sehingga anak juga tidak memiliki motivasi untuk belajar selama pembelajaran daring. Anak akan lebih banyak bermain di lingkungan luar atau di luar masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor kejenuhan itu sendiri. Nah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian saya adalah bagaimana motivasi anak dalam belajar selama pembelajaran daring. Yang kedua, bagaimana peran orang tua memotivasi anak dalam pembelajaran biologi selama pembelajaran daring itu dilakukan. Adapun metodologi yang saya gunakan adalah menggunakan teknik purpose sampling, di mana sampel yang saya pilih ditentukan secara acak sesuai dengan karakteristik yang mendekati dengan tujuan peneliti, di mana kali ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa-siswi tingkat SMA sederajat yang ada di Simpang Sungai Duren serta orang tua dan wali siswa untuk wawancarai mengenai peran orang tua dalam memotivasi anak belajar selama pembelajaran daring. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian isi dari proposal saya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai RPP. RPP merupakan rancangan kegiatan pembelajaran dalam satu kali pertemuan, di mana merupakan hasil pengembangan dari kurikulum yang bertujuan untuk mengarahkan siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Nah, berbicara tentang RPP, dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa mata kuliah yang ada dalam Fakultas Tarbiyah Keguruan. Yang pertama adalah pengantar ilmu pendidikan, merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat manusia itu sendiri dan hakikat dari pendidikan itu sendiri, aliran-aliran pendidikan, serta pendidikan adalah suatu sistem, serta permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam pendidikan, semua dibahas di dalam pengantar pendidikan. Yang kedua adalah psikologi pendidikan. Psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang proses atau faktor yang berhubungan antara seseorang dengan pendidikan itu sendiri, yaitu
bahwa ditemukan adanya hubungan yang kuat antara psikologi dari seseorang itu sendiri terhadap tindakan yang ia lakukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah tafsir tarbawi, yaitu merupakan masalah-masalah tarbiyah yang telah ditentukan atau dicantumkan di dalam Al-Quran akan dikaji di dalam mata kuliah tafsir tarbawi itu sendiri. Yang kelima ada filsafah pendidikan, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang ada di dalam pendidikan itu secara realistis sehingga dapat mengubah sikap maupun perilaku seseorang, bagaimana tentang cara seseorang itu melaksanakan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya metodologi penelitian merupakan cara kita untuk melakukan penelitian, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan informasi, bagaimana cara kita mendapatkan data-data untuk diverifikasi, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang telah ditemukan di lapangan. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas nantinya pada metodologi penelitian. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan adalah perangkat mata pelajaran dari program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi tentang rancangan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya adalah tentang statistika. Statistik adalah bagaimana cara untuk merancang, mengumpulkan, menganalisis data yang akan diperoleh dari hasil penelitian nantinya. Selanjutnya ada micro-teaching. Micro-teaching ini adalah suatu bentuk kegiatan belajar mengajar di kelas yang dilakukan sebagai bentuk latihan ketika nantinya akan berlanjutan dalam proses PPL. Adapun yang disebut dengan profesi keguruan, yaitu merupakan ilmu mata pelajaran yang membahas tentang bagaimana keahlian yang dimiliki oleh seorang guru ketika untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang membutuhkan ilmu baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Artinya seseorang yang bergerak berdasarkan kemampuan yang ia miliki sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Selanjutnya ada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, merupakan serangkaian kegiatan yang berupa pelayanan yang diberikan oleh sekolah yang mencakup bagaimana pelaksanaan belajar mengajar itu sendiri, bagaimana proses pembelajarannya itu berlangsung untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam penyelenggaraan operasional pendidikan yang baik. Selanjutnya ada PPL, yaitu praktek pengalaman lapangan, yaitu merupakan kegiatan praktek bagi mahasiswa semester 7 untuk mulai mengajar di sekolah, seperti kelanjutan dari kegiatan micro-teaching tadi, di mana mahasiswa akan berada di sekolah yang telah ditentukan masing-masing untuk mengajar sekitar 2-3 bulan sebelum nantinya mereka benar-benar mengajar sebagai guru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kenangan